Anak itu punya kemampuan buat menjelajah waktu. Dia bisa dengan gampang bolak-balik antara masa lalu dan masa depan. Tapi suatu kali, pas lagi perjalanan, dia nggak sengaja malah sampai di ujung waktu. Apa yang dia lihat bikin dia kaget banget. Di mana-mana cuma ada bangunan hancur dan terbengkalai. Jelas banget dunia udah sampai kiamat. Dia pengen banget balik ke masa lalu buat ngubah masa depan. Tapi tiba-tiba kekuatannya nggak bisa dipakai. Kekuatan supernya gagal total. Anak itu akhirnya terjebak di akhir zaman. Dia lari pulang secepat mungkin, tapi yang dia temuin malah bikin hatinya hancur. Semua anggota keluarganya udah meninggal, nggak ada siapa-siapa lagi. Mau nggak mau, dia harus bertahan hidup sendirian di dunia masa depan yang sepi itu. Sambil cari cara buat balik ke masanya, dia tiap hari bertahan hidup dengan ngais-ngais sampah cuma buat ngeredain rasa sepinya. Dia bahkan ambil manekin dari supermarket buat dijadiin temen biar nggak merasa sendirian. Nggak kerasa, 50 tahun berlalu. Anak itu sekarang udah jadi kakek tua. Pas dia mulai mikir hidupnya bakal berakhir kayak gitu aja, tiba-tiba muncul seorang wanita entah dari mana. Itu pertama kalinya dia lihat manusia lain setelah 50 tahun. Refleks, dia langsung ambil senjata buat jaga diri. Tapi anehnya, wanita itu sama sekali nggak takut. Dia bilang kalau dia dari Biro Administrasi Waktu dan datang buat nolongin dia. Katanya, biro itu mengawasi seluruh ruang dan waktu. Buat mereka, semua hal udah ditakdirin. Tugas mereka adalah melenyapkan siapapun yang bisa ngubah arah masa depan. Wanita itu nawarin kesepakatan. Kalau dia mau kerja buat mereka selama 5 tahun, dia bakal dikembaliin ke timeline aslinya. Tanpa mikir panjang, dia langsung setuju. Sejak itu, dia keliling ke berbagai semesta paralel, khusus buat melenyapkan variabel yang dianggap berbahaya. Sambil jalan, dia juga diam-diam ngumpulin koordinat waktu dari tiap timeline yang dia kunjungin. Di misi terakhirnya, yang tugasnya eksekusi presiden, dia malah ngelanggar perjanjian. Pakai semua koordinat yang udah dia kumpulin selama bertahun-tahun, dia manfaatin kekuatannya sendiri buat maksa buka celah waktu. Akhirnya, di depan tatapan saudara-saudaranya, dia muncul lagi tepat 17 tahun setelah dia dinyatakan hilang. Tubuhnya berubah dari kakek tua kembali jadi remaja seperti dulu. Keluarganya nggak percaya. Adik mereka yang hilang bertahun-tahun tiba-tiba muncul lagi dan wajahnya nggak berubah sama sekali. Tapi yang nggak mereka tahu, di dalam tubuh anak 13 tahun itu ada jiwa seorang pria berusia 58 tahun.